Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar tentang simulasi sidang ya di pidana di Indonesia. Ini berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi yang pertama adalah hakim anggota, hakim ketua dan eh, keamanan begitu ya, itu masuk dulu lewat pintu masuk di sini. Ini khusus pintu masuk bagi mereka. Jadi sebelah sini ini ada pintu masuknya. Nah itu silahkan hakim ketua dan hakim anggotanya masuk. Oke. Terus kemudian setelah masuk itu semuanya berdiri, gitu ya. Semuanya berdiri ketika itu. Terus kemudian hakim ketua, hakim anggota itu semuanya berdiri terlebih dahulu sepersekian detik ketika mau duduk, terus kemudian melihat ke sekitar kanan kiri, lalu kemudian mereka langsung duduk dan yang lain baru duduk. Begitu juga seperti rohaniawan, panitera, pembela hukum dan jaksa penuntut umum itu semuanya duduk, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita mulai, yaitu dari nomor 1, yaitu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, begitu ya. Kemudian kasusnya apa gitu, apa tentang pencurian, terus kemudian atau setelah itu tentang pencurian lah pokoknya gitu contohnya gitu ya. Kemudian nomor 2, penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas, begitu ya. Jadi keamanan satu ini nih, keamanan 1 dan 2 ini bawa terdakwanya melalui pintu masuk ini, gitu ya, seperti itu. Nah, setelah dibawa itu dalam keadaan bebas, jadi tidak ada borgol dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian dia masuk, diantarkan ke sini, ke kursi terdakwa, begitu ya. Silahkan duduk di sini. Terus kemudian diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa itu adalah yang memerintahkan adalah hakim. Jadi hakim setelah membuka itu, hakim ketuanya langsung bilang, kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan, gitu ya. Next, terus kemudian nomor 3, yaitu terdakwa dinyatakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan. Nah itu kata-katanya terserah kamu, tapi yang nanya ini adalah nomor 3 ini adalah hakim ketua, begitu ya. Kemudian nomor 4, terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan, begitu ya. Kalau misalnya setelah ditanya begitu ya, saya bersedia, nah berarti lanjutkan. Tapi kalau tidak bersedia balik lagi. Itu biasanya kalau misalnya mungkin dia merasa sakit atau apa begitu ya, seperti itu. Kemudian next to 5, terdakwa dinyatakan apakah akan didampingi oleh penasihat hukum, begitu ya. Jika memang oleh penasihat hukum katanya, apakah akan membawa sendiri atau ditunjuk PH-nya itu oleh majelis hakim, begitu ya, oleh majelis hakim. Nah, pembela hukum itu atau penasihat hukum itu di sini apakah oleh majelis hakim atau bawa sendiri, begitu. Nah, itu pilihan dari terdakwa, begitu ya, seperti itu. Kalau misalnya terdakwanya itu katanya di atas 5 tahun, begitu yang pasalnya itu ya, intinya kalau pencuriannya itu di atas 5 tahun, begitu ya. Oke, kemudian dilanjutkan pembacaan surat dakwaan. Nah, hakim ketua itu memerintahkan begitu ya kepada jaksa penuntut umum untuk dibacakan begitu ya surat dakwaannya. Jaksa penuntut umum itu sebelah sini. Oke. Terus kemudian setelah jaksa penuntut umum dibacakan, katanya nomor 7 itu adalah atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak, begitu ya. Eksepsi itu adalah seperti tanggapan terhadap ini. Oh saya tidak setuju, itu legal standingnya nggak bagus, atau ketika saya ditangkap atau apalah gitu, terserah, itu terserah dari terdakwa atau PH-nya, seperti itu nasihat hukumnya. Terus kemudian
Dalam hal terdakwa itu ingin mengajukan eksepsi, maka diberikan kesempatan dan sidang ditunda. Begitu. Jadi silahkan Anda mengajukan eksepsi atau tidak. Begitu. Namun ketika simulasi, jika memang ditunda, maka nanti balik lagi semua keluar, dianggap bahwa next week-nya itu langsung begitu ya. Karena kalau nunggu benar-benar nunggu minggu depan, wah kelamaan ini sidangnya. Begitu ya. Jadi singkat cerita keluar dulu, kemudian masuk lagi dengan seremoni yang sama, begitu ya. Oke, terus kemudian kalau misalnya setelah ini kalau misalnya tidak ada eksepsi berarti lanjut. Kemudian nomor 9, apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atau eksepsi replik, begitu ya, yang dilakukan oleh JPU seperti itu. Kalau ada eksepsi ya sekali lagi. Jadi kalau nggak ada eksepsi dari pembela atau dari terdakwa, maka ya nggak perlu ada replik begitu ya dari JPU-nya gitu. Kemudian selanjutnya dibacakan putusan sela oleh majelis hakim. Ini dilewat saja begitu ya. Terus kemudian nomor 11, apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara atau disebut sebagai pembuktian. Kalau eksepsinya ditolak ya, ini singkat cerita eksepsi itu ditolak, yang eksepsi yang dibawa oleh terdakwa atau pembela hukum, kemudian ditolak oleh siapa? Oleh hakim ketua gitu. Kalau misalnya ditolak berarti lanjut, kalau misalnya diterima eksepsinya balik lagi begitu. Saya sarankan ditolak saja begitu ya, supaya ini bisa lanjut ke sidang pidana, karena waktunya itu kita itu hanya di angka 90 menit begitu ya. Jadi Anda harus betul-betul untuk bisa mengelola ini waktunya. Kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU gitu ya, oleh penuntut umum gitu ya, oleh JPU. Jadi saksi-saksi itu oleh JPU gitu, dan juga nanti oleh PH atau pembela hukum atau penasihat hukum begitu ya, seperti itu. Nah, yang pertama dulu itu ada oleh PU begitu ya, oleh penuntut umum. Dimulai dari saksi korban. Kalau misalnya korbannya pencurian. Begitu ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan saksi yang lainnya. Saksi itu adalah bisa saja saksi mata atau saksi ahli begitu. Contoh kalau tentang pencurian, saksi mata mungkin ada orang yang melihat begitu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau saksi ahli berarti ahlinya itu apakah dilihat dari ahli yang barang curiannya atau ahli pidananya atau ahli apa saja, terserah Anda begitu ya. Jadi pilih kira-kira teman kamu yang jadi berperan sebagai saksi siapa. Kemudian apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula begitu. Yang meringankan itu adalah saksi yang dari pembela atau penasihat hukum atau dari terdakwa. Begitu. Silahkan begitu. Saya harapkan lebih berimbang lah gitu, yang dari PU-nya katakanlah 3 saksi, maka dari sana juga 3 saksi begitu. Kemudian pemeriksaan terhadap terdakwa gitu ya. Pemeriksaan terhadap terdakwa itu adalah, jadi yang pertama hakim ketua, hakim anggota itu bertanya semua. Terus kemudian jaksa penuntut umum bertanya juga seperti itu. Terus kemudian pembela hukum bertanya juga seperti itu. Cuman bedanya kalau misalnya hakim anggota, hakim ketua itu dia netral, kemudian kalau jaksa penuntut umum dia itu memberatkan, kalau pembela hukum itu atau penasihat hukum itu dia akan meringankan terdakwa. Begitu ya. Ketika memeriksa terserah bertanya apapun di sini. Seperti itu. Oh iya tadi maaf kelewat satu. Jadi ketika ada saksi itu, ketika saksi itu diperiksa, maka rohaniawan itu dia masuk. Maaf. Rohaniawan itu dia masuk nih. Jadi ketika saksi masuk, silahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Nah di sini gitu. Nah silahkan saksi masuk nih. Ketika saksi masuk, nah terdakwa itu pindah ke sini, pindah ke sini. Nah saksi masuk, terus kemudian rohaniawan juga masuk. Terus kemudian ketika rohaniawan ingin memberikan membimbing sumpah, maka tangan dari saksi itu memegang kitab suci, tapi kitab sucinya kita kertas aja biasa, kalau nggak kertas buku biasa aja gitu ya.
prinsip juga simulasi. Kemudian tangan kanannya ke atas begitu, seperti ini nih, maaf nih, seperti ini ke atas gitu. Nah yang tangan kirinya di sana gitu. Atau terbalik juga nggak apa-apa. Oke, terus kemudian selanjutnya tuntutan itu dibuat oleh jaksa penuntut umum begitu. Apa bedanya dengan yang tadi nih, pembacaan surat dakwaan? Kalau pembacaan surat dakwaan itu berdasarkan apa namanya, bukti-bukti yang memang dia miliki sebelumnya, belum dikomparasi dengan atau belum dibandingkan dengan setelah adanya pemeriksaan, seperti itu. Apakah dia makin menuntut makin tinggi atau makin rendah, itu terserah apa namanya, jaksa penuntut umum begitu ya. Nah ini disebut sebagai tuntutan begitu. Oke, setelah adanya tuntutan ini maka silahkan ada pledoi. Pledoi itu pembelaan. Nah tuntutan itu dibacakan oleh siapa? Dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa itu saya sarankan ada 3, jadi ada ketuanya, 2-nya anggota, seperti itu. Dan juga sama penasihat hukum juga sama gitu, saya sarankan begitu. Itu minimal, maksimalnya terserah Anda. Tapi setiap orang yang ada di sini harus berbicara, except keamanan nggak ikut bicara ya. Terus kemudian ada pembelaan begitu. Setelah pembelaan itu adalah ketika bisa dibacakan oleh penasihat hukum atau bisa juga dibacakan oleh terdakwa begitu ya. Oke, disebut pledoi. Kemudian replik dari PU. Replik itu adalah tanggapan setelah adanya pembelaan. Jadi dia menuntut, kemudian dia bela lagi, kemudian dia menuntut lagi terhadap tanggapan pembelaan, lalu kemudian ada duplik lagi. Nah dupliknya itu dari terdakwa atau pembela atau penasihat hukum, seperti itu. Nah setelah selesai baru adanya putusan hakim, putusan oleh majelis hakim. Begitu singkatnya begitu ya. Nanti kalau Anda tidak paham Anda boleh langsung nanya ke saya, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan dapat difahami. Oh iya, satu lagi. Jadi setelah Anda melihat video ini, diharapkan Anda itu bisa membuat satu storyline. Jadi storyline-nya terlebih dahulu. Terus kemudian setelah dapat storyline, Anda membuat semacam skrip drama begitu. Contohnya, ada yang jadi panitera, ada yang jadi rohaniawan, ada yang jadi keamanan, ada yang jadi hakim ketua. Nah, hakim ketua itu ngomong apa, jaksa penuntut umum ngomong apa. Nah, itu dibuat dalam skrip drama. Begitu. Diberikan waktu 2 minggu untuk membuat itu. Seperti itu. Oke ya. Diberikan waktu 2 minggu. Jadi minggu ini dan minggu ke depan. Seperti itu. Kemudian setelah itu nanti akan ada simulasi, disebutnya prasimulasi. Kenapa ini harus ada pra dulu? Karena ada yang finalnya. Finalnya itu akan insya Allah akan dilaksanakan di laboratorium sosial humaniora begitu. Jadi Anda nanti akan di sana begitu yang finalnya. Final itu bukan lomba maksudnya, tapi memang di akhirnya semuanya begitu. Oke. Ini dibagi kelompok atau tidak? Tidak dibagi kelompok begitu ya. Jadi ini per kelas, jadi satu kelas begitu ya. Jadi satu kelas untuk semuanya. Nah, jadi yang ada di sini contoh satu keamanan, satu ini, wah ini kalau ini strict banget nih, panitera cuma satu, ini cuma satu, ini cuma dua. Nah yang diperbanyak itu bisa terdakwa, bisa JPU, bisa pembela. Nah di antara 3 inilah yang silakan. Tidak ada yang berperan sebagai penonton ya, begitu. Baik, dari saya seperti itu saja. Semoga kamu sehat selalu dan juga saya juga ya, dan kamu selalu bahagia. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kamu selalu menjadi bagian terpenting bagi bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.